Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Risna Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 7 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Di video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntut terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya hanya melakukan transfer materi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitifnya saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas pada ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran itu sudah berhasil. Selain itu, saya beranggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya bersifat pada guru atau menggunakan teacher center. Saya sebelumnya tidak memperdulikan apakah murid sudah paham atau tidak materi yang saya ajarkan, karena memang fokus utama saya pada ketercapaian materi, mengingat materi yang sangat banyak dan padat pada semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi, tanpa memikirkan bagaimana caranya agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas saat saya melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa banyak hal yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidak tepat. Setelah saya mempelajari, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitifnya saja. Harus diselaraskan dengan budi pekerti. Dan peran guru adalah Tuturi Handayani, di mana guru sebagai fasilitator pembelajaran dan menuntun, memimpin, memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya. Murid bukan sebagai objek. Murid itu sebagai subjek pembelajaran, artinya memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model atau metode pembelajaran dan media yang tepat. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak atau murid dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakter murid dengan memberikan kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan belajar itu harus menyenangkan agar pembelajaran itu terwujud dan berpusat pada anak. Pembelajaran bisa dilakukan di dalam dan di luar kelas agar mereka bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Saya akan menerapkan pembelajaran di kelas saya sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu akan menerapkan merdeka belajar. Saya akan mengajak siswa untuk merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, termasuk strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Dengan demikian, siswa akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan,
tanpa mengabaikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kedua, pembelajaran yang diselaraskan dengan sosiokultural. Saya akan mengajak siswa untuk belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Dengan begitu, siswa dapat mengenal lebih banyak dan melestarikan budaya yang ada. Ketiga, pembiasaan budi pekerti. Budi pekerti sangatlah penting ditanamkan untuk pembiasaan sehari-hari, karena saya akan menerapkan pembiasaan budi pekerti baik sebelum dan saat pembelajaran. Saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid agar pembiasaan ini dapat dilaksanakan di rumah dan di sekolah, sehingga penanaman budi pekerti lebih maksimal lagi. Keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusahalah menjadi teladan yang baik, baik itu perilaku, perkataan. Baiklah, sekian pemaparan saya hari ini. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.